Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita simak bersama-sama khutbah Jumat oleh Ustadz Mustafa yang berjudul Intasyur, Iman, Takwa, Syukur, Sabar. Semoga dari tayangan ini kita semua dapat keberkahan dan kemanfaatan. Amin. Alhamdulillahilladzi arsala sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bikamil syariah wa khalisid din. Nahmadullaha nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الحبيب المحبوب شافي العلل ومفرج الكروب وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, inni usikum wa nafsi bitaqwallah. Inni usikum wa nafsi bitaqwallah. Inni usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqad faza al-muttaqun, faqad faza man ittaqa. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada hari yang mulia ini, sebagai khatib, saya mengajak kepada diri saya pribadi khususnya dan kepada para jamaah rahimakumullah, mari bersama-sama di dalam majelis yang mulia ini kita jadikan sarana untuk menjadikan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita jadikan tempat yang mulia ini sebagai sarana introspeksi diri kita, muhasabah kita pada hari satu minggu kemarin. Oleh karena itu, sekali lagi para jamaah rahimakumullah, mari kita bersama-sama tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam pengertian menjalankan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, perintah untuk melakukan kebaikan dan juga perintah untuk menjauhi segala larangan-larangannya. Ittaqillah haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun kita berada, dimanapun kita bertempat, dan dimanapun kita berkedudukan. Wattabi'i sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan jika merasa diri kita melakukan satu kesalahan, merasa melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, melanggar larangan-larangannya, maka segeralah kita perbaiki dengan kebaikan, dengan memperbanyak istighfar kepada Allah dan bertaubat kepada Allah dengan tujuan tidak akan mengulangi lagi semua kesalahan-kesalahan di masa lampau.
wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, dan pergaulilah manusia dengan akhlak dan budi pekerti yang baik. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah uswah, contoh dari semua kehidupan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu memberikan contoh kepada kita, kepada bagaimana cara kita berakhlak kepada orang lain. Berbuatlah baik kepada orang yang tidak berbuat baik kepada kita. Oleh karena itu, di salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sil man qata'aka, sambunglah silaturahim kepada orang yang memutusmu. Yang kedua, waqti man haramaka, berilah kebaikan kepada orang yang tidak berbuat baik kepadamu. Dan yang ketiga, wa'fu amman dzalamaka, maafkanlah orang yang telah berbuat zalim kepadamu. Oleh karena itu, jika ada orang yang berbuat zalim kepada kita, jika ada orang yang mengganggu hak-hak kita, jika ada orang yang menyakiti pada diri kita, maka ingatlah akan dua hal. Yang pertama, tidak ada sesuatu apapun yang terjadi di muka bumi ini kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi orang itu dikirimkan oleh Allah kepada kita. Yang kedua, bisa jadi Allah ingin mengabulkan doa-doa kita. Akan tetapi syarat untuk terkabulnya doa kita belum terpenuhi oleh kita. Oleh karena itu, Allah mengirimkan orang kepada kita agar berbuat zalim kepada kita, dan pada saat itu status kita menjadi orang yang terzalimi. Ingat, doaul mazlum mustajabah. Pada saat itu kita berada pada status orang yang terzalimi, dan pada saat itu manfaatkanlah untuk berdoa kepada Allah dengan doa-doa yang baik, karena pada saat itu doa-doamu mustajabah. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, para jamaah rahimakumullah, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan diceritakan oleh sahabat Suhaib, ajaba li amrin mu'min, inna amrahu kullahu khair wa laysa dzaka li ahadin illa lil mu'min, wa in asabathu syarra syakara fakana khairan lah, wa in asabat dharra sabara fakana khairan lah. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau bersabda, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. Sesungguhnya satu keistimewaan bagi umat Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya semua yang terjadi padanya adalah dicatat kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika sesuatu terjadi padanya, semuanya dicatat pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak ditemui kecuali hanya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. In asabatu syarra syakara fakana khairan lah. Ketika ia mendapatkan kebaikan, ketika ia mendapatkan kenikmatan, ketika ia mendapatkan rezeki yang berlimpah, kebahagiaan yang diinginkan, kemudian dia mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri akan segala sesuatu yang terjadi, karena dalam syukur itu adalah pengakuan
tidak ada yang mampu memberikan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah, jika seorang hamba itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di dalam dirinya ada pengakuan tidak ada yang mampu memberikan sesuatu apapun kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu dicatat pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kenikmatan datang kepada kita dan kita mau bersyukur kepada Allah dengan berucap alhamdulillahirabbil alamin, seraya melakukan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya, maka itu dicatat pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa in asabatu dharra sabara fakana khairan lah. Dan ketika telah datang kepadanya musibah, ujian, satu cobaan datang kepadanya, entah hartanya itu hilang, keluarganya meninggal, ditimpa musibah berbentuk sakit yang berkepanjangan dan tidak jelas akan sembuhnya, kemudian dia mau bersabar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka baginya dicatat pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin jamaah rahimakumullah, suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan salah satu sahabat yang sedang sakit mata. Saat bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat tersebut ditanya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai sahabat, benarkah dirimu saat ini sedang sakit? Benarkah matamu saat ini sedang sakit? Kemudian sahabat itu pun menjawab kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasul, benar, saat ini diriku sedang sakit. Mendengar jawaban dari sahabat itu, akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melambaikan tangannya, mengulurkan tangannya, mengusap dari kedua mata dari sahabat yang sedang sakit tadi. Bapak, saudara-saudara sekalian yang kami hormati, beberapa hari kemudian setelah berpisah dengan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabat tersebut terlihat sudah sembuh. Ketemu dengan Rasulullah dan sahabat tersebut ditanya oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai sahabat, benarkah dirimu saat ini sudah sembuh? Sahabat itu pun menjawab, ya Rasul, benar. Berkah doamu ya Rasulullah, saat ini aku sudah sembuh. Mataku yang kemarin sakit saat ini sembuh dan aku tidak ada rasa sakit sama sekali. Mendengar seperti itu, akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan satu pertanyaan. Wahai sahabat, aku akan bertanya kepada dirimu, seandainya sakit yang kau rasakan, matamu yang sudah sakit itu tidak sembuh, matamu yang tiap hari kau rasakan sakit itu Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan kesembuhan kepadamu, apa yang kau lakukan wahai sahabat? Mendengar pertanyaan itu, sahabat pun menjawab, ya Rasul, seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikanku kesembuhan, mata yang kurasakan sakit yang ada di mataku ini semakin hari tidak sembuh, maka ya Rasul, aku akan bersabar. Aku akan bersabar sambil mencari pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari rasa sakit yang aku derita. Mendengar jawaban sahabat tersebut, akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan sabdanya, wahai sahabat, seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan kesembuhan kepadamu, sakit mata yang kau derita tidak diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ketahuilah wahai sahabat, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni segala dosa-dosa dan kesalahan. Wa in mata, dan seandainya kau mati sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembuhkanmu dan kamu bersabar akan segala ujian yang kau derita, maka ingatlah, wajaba alaikal jannah, maka wajib bagimu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Hadirin para jamaah rahimakumullah, dunia roda berputar, roda dunia berputar. Di dunia isinya hanya dua, kadang kebahagiaan yang kita dapatkan dan juga kadang kesengsaraan yang kita dapatkan atau kesusahan yang kita hadapi. Kadang kita menemui kenikmatan dan kadang kita menemui satu musibah. Ketika kita mendapatkan kenikmatan, fastahil bisyukur, maka sibuklah dirimu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika musibah datang kepada kita, ketika ujian datang kepada kita, maka sibukkanlah diri kita dengan fastahil bisyabri, dengan bersabar, karena itu hanyalah sifat dari umat Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang beriman. Bapak dan saudara-saudara sekalian yang kami hormati, di akhir khutbah, alhamdulillah wa syukurillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita sudah berada di minggu awal bulan Sya'ban, termasuk bulan yang di sini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam bulan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan pada bulan Sya'ban. Oleh karena itu, di dalam doa kemarin, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban, dan bulan Sya'ban, mudah-mudahan kita mendapatkan berkah dari bulan Sya'ban. Wa ballighna Ramadan, dan sebentar lagi tidak akan ada satu bulan kita akan masuk di dalam bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dari bulan Rajab kemarin dan bulan Sya'ban yang saat ini, dan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kepada kita pada bulan Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Ali radhiyallahu an Mu'ad bin Jabal an Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qala yattali Allah azza wa jalla ala khalqihi lailatan min Sya'ban fayaghfir li jami'i khalqihi illa al-musyrik wal masyajid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketahuilah di dalam bulan Sya'ban itu ada malam yang disebut dengan malam nisfu Sya'ban, yaitu malam tanggal 15. Pada malam itu Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya melihat kepada makhluknya yang berbentuk manusia, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh makhluknya kecuali orang musyrik dan orang masyajid, orang yang sedang bermusuhan. Diceritakan an Ali radhiyallahu an, diceritakan dari sahabat Ali radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kana lailatul nisfi min Sya'ban faqumu lailaha wa sumu naharaha. Ketika datang pada malam nisfi Sya'ban, maka berpuasalah pada siang harinya, dan pada malam harinya dirikanlah salat dan perbanyak doa dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innallaha yanzilu fiha li ghurubi syamsi ila sama'id dunya. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis ini menurunkan semua malaikat-malaikatnya, fayaqulu ala min mustaghfirli faghfir lahu. Ketahuilah, barang siapa yang pada malam hari ini mohon ampun kepadaku, maka aku akan mengampuninya. Ala min mustarzikin farzuquhu. Ketahuilah, barang siapa yang minta rezeki kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, maka aku akan memberikan rezeki padanya. Ala min
mubtalin fa'afiyahu. Ketahuilah, barang siapa yang memohon ampun kepadaku, maka aku akan ampuni segala dosa-dosanya. Ala kadza wa kadza. Dan barang siapa yang meminta ini dan itu, meminta semua kepentingan, baik kepentingan dunia dan kepentingan akhirat, maka ketahuilah pada malam hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengabulkan segala permintaan hambanya. Oleh karena itu, hadirin para jamaah rahimakumullah, di dalam malam Lailatul Nisfu Sya'ban, mari kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Kita bermunajat kepada Allah, kita bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, perbanyak baca istighfar, perbanyak baca Al-Quran, perbanyak pada salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesehatan kepada kita, memberikan kemampuan kepada kita untuk melakukan satu kebaikan pada malam nisfu Sya'ban. Di akhir khutbah bersama-sama mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Ya Allah, tunjukkanlah bahwa yang baik adalah baik dan berilah kemampuan kepadaku untuk bisa melakukannya. Wa ahlilan batila batila warzuqna istinabah. Dan tunjukkanlah kepada kami bahwa yang jelek adalah jelek dan berilah kemampuan kepada kami untuk bisa menjauhinya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi aqarrat bi rububiyyatihi al-kainah wa khada'at li qudratihi ajnadul masnu'ah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ja'ana bil ayatil bayyinat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi an-nujumiz zahirat. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun ittaqullah fi jami'il halat faqad faza man ittaqa wa qad khaba man tagha. Qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina warda 'anna ma'hum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma adfa' anal ghala wal bala wal faghsha wal munkar wal jadba wal qahda wa suyuf al mukhtalifata wa shada'ida wa daina wa syaqama wal mikan wa su'al fitan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassa wa min buldanil muslimin 'amma innaka ala kulli syai'in qadir wa bi ijabati jadir. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illa lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ya Allah anta alam bi jami'i dhunubina faghfirha
وأنت أعلم بجميع عيوبنا فاسترها وأنت يا الله أعلم بجميع حوائجنا فاقضيها اللهم انقلنا مسلمين من الشقاوة إلى السعادة ومن النار إلى الجنة ومن العذاب إلى الرحمة ومن الذنوب إلى المغفرة ومن الإشاء إلى الإكشاف ومن الخوف إلى الآمان ومن الفقر إلى الغنى ومن الذل إلى العز ومن الإهانة إلى الكرم ومن الذكر إلى الشر ومن الشر إلى الخير ومن العسر إلى اليسر ومن الإدبار إلى الإقبال يا الله ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا من فضله يؤتكم ويأتيكم ولذكر الله